Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Tentunya pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dalam pelajaran agama Hindu kelas 12. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awignamastu Namo Sidam. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas sumber-sumber hukum Hindu. Jika sebelumnya atau pertemuan minggu lalu kita sudah membahas pengertian hukum Hindu. Dan Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak kelas 12 yang sudah mengomentari materi. Dan ternyata setelah Ibu lihat di YouTube, hanya beberapa anak saja yang melihat pembelajaran kita di YouTube. Berarti sisanya kemana? Ibu berharap pada minggu-minggu berikutnya, terutama minggu ini, semua siswa ikut dalam pelajaran kali ini ya. Dan apabila ada yang chat Ibu secara pribadi, katanya kuota tidak mencukupi, kalian bisa menanyakan materi pada teman atau mungkin bisa membuka buku paket. Mudah-mudahan kelas 12 sudah dibagikan buku paketnya ya. Jadi percobaan minggu ini, jika ternyata yang melihat di layanan YouTube masih juga tidak sesuai target, karena Ibu mengajari 3 kelas 12, jika ternyata yang melihat tampilan di YouTube ternyata kurang dari 3 kelas itu, berarti kita akan alihkan cara pembelajaran kita ya. Berarti kita tidak menggunakan YouTube lagi. Tetapi jika ada beberapa anak yang mungkin membutuhkan penjelasan yang sifatnya secara langsung seperti ini, Ibu akan buka 2 layanan mungkin ya, bisa secara file ataupun juga link. Baiklah, untuk materi hari ini ya, kita akan membahas sumber-sumber hukum Hindu. Jadi hukum Hindu itu diambil dari sumber apa saja, kita akan bahas hari ini, yaitu penyusunan ataupun pengelompokan materi dari sistematis sebagai sumber hukum Hindu itu berasal dari 2 sumber, yaitu Weda Sruti dan juga Weda Semerti. Tentu saja Weda Sruti dan Weda Semerti sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama, ya karena di kelas 10 Ibu juga kebetulan di kelas 10 Ibu yang mengajar, dan di sana kita sudah bersama-sama mengupas dengan detail dan sudah banyak menjelaskan ataupun membahas bagian-bagian Weda Sruti dan Weda Semerti. Kalian masih ingat kan ya apa itu Weda Sruti dan apa itu Weda Semerti? Weda Sruti yang berasal dari kata srotendria, berarti itu menggunakan indera pendengaran. Sedangkan Weda Semerti dari kata smer yang artinya ingatan. Nah ini dia penjelasannya ya. Weda Sruti yaitu adalah kitab suci Hindu yang berasal dari Wahyu Ide Sang Hyang Widiwasa melalui pendengaran langsung oleh para maharesi penerima wahyu. Nah, dari ulasan itu kalian pasti ingat, oh iya ya, waktu kelas 10 sudah pernah kita bahas ini. Tentunya isi dari Weda Sruti sangat patut kita pedomani dan kita laksanakan sebagai umat Hindu. Sedangkan Weda Semerti itu adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharesi berdasarkan ingatan beliau, yang sumbernya juga berasal dari Wahyu Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu 2 sumber hukum ya, hukum Hindu berdasarkan 2 kitab itu. Nah, kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai Weda Semerti sebagai sumber hukum Hindu, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 2. Kelompok yang pertama, ini juga kedua kelompok ini juga sudah sempat kita bahas, mungkin hanya sekilas saja di kelas 10 ya. Dan di materi kelas 12 kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai kelompok Wedangga dan kelompok Upaweda. Yaitu di kelompok pertama ada kelompok Wedangga atau batang tubuh Weda, ya. Di mana salah satu bagian terpenting itu adalah kalpa. Karena pada bagian kalpa ini itu sangat padat isinya mengenai hukum Hindu. Di situ banyak diulas dan dibahas mengenai hukum Hindu, yaitu pada bagian Dharma Sastra. Di situ banyak sekali membahas aspek kehidupan manusia yang disebut Dharma. Padahal selain kalpa, pada bagian Wedangga atau batang tubuh Weda ini,
banyak bagiannya ya, seperti siksa, kemudian ada wiyakarana, kemudian ada canda, nirukta, jiotisa, tapi itu sedikit kita bahas untuk kelas 12 karena fokus di kalpa, karena itu banyak isinya mengenai hukum Hindu. Kemudian di kelompok kedua ada kelompok upaweda atau weda tambahan yang lebih terperinci lagi kitab ini sehingga mudah untuk mempelajarinya. Yang termasuk weda tambahan atau upaweda itu adalah itihasa. Di sini sudah banyak kita bahas di kelas 10 ya. Kemudian Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Kemudian itihasa, kalian masih ingat kan ya bahwa itihasa itu adalah cerita-cerita mengenai dewa ya di masa yang lalu. Kemudian ada Purana, itu adalah mengenai cerita raja-raja Hindu di zaman dahulu. Salah satu bagian Purana itu adalah kitab Ramayana, ada kitab Mahabharata yang di kelas 10 dan kelas 11 juga banyak dibahas. Kelas 10 kitab Ramayana banyak dibahas. Kemudian di kelas 12 ada Mahabharata. Ya. Jadi selain itu ada Arta Sastra, Ayurveda, dan juga Gandharwa Weda, baik itu ilmu hukum, ilmu seni ya. Di sini banyak di bagian Upaweda atau Weda tambahan itu sendiri. Nah, selain itu kita akan membahas bidang-bidang hukum Hindu yang paling terkenal itu adalah Menawa Dharma Sastra yang isinya mungkin di sini Ibu lebih mengetik S ya, minta maaf ya. Jadi isinya itu memuat tentang yang pertama adalah bidang hukum keagamaan. Jadi pada Menawa Dharma Sastra itu yang pertama dibahas adalah bidang hukum keagamaan, di antara lain itu mengatur tata cara keagamaan. Apa saja isi Menawa Dharma Sastra yang mengatur tata cara keagamaan ya? Di situ dibahas jenis-jenis bunga yang bisa digunakan untuk yadnya. Itu banyak diulas. Kemudian berapa jumlah bija yang digunakan setelah kita sembahyang, bahkan yang begitu juga ya. Bunga yang tidak boleh dipergunakan yang seperti apa, kemudian bahan-bahan upacara yang tidak baik untuk digunakan di situ banyak dimuat dalam Menawa Dharma Sastra. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai menyimak materi hari ini, kalian bisa searching di Google apa saja isi Menawa Dharma Sastra ya, sehingga kita sebagai umat Hindu dapat melakukan yadnya dengan baik dan sesuai dengan Hindu ya. Kemudian yang kedua ada bidang hukum kemasyarakatan, di mana di sini memuat mengenai konsekuensi atau akibat dari sebuah pelanggaran dalam kehidupan saat ini, yaitu baik hukum perdata dan hukum pidana, serta penyelesaian masalahnya melalui parisade. Jadi pada bagian kedua ini, ya Hindu sebagai pengadilannya adalah parisade, sedangkan kita ini dulu ya sebelum Indonesia terbentuk kita sudah mengenal Hindu. Namun sekarang kita tinggal di negara Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum. Jadi segala peraturan atau bentuk sebuah pelanggaran hukum itu akan diselesaikan di pengadilan. Tapi sebelum itu, jadi Hindu melakukan tindak dari sebuah pelanggaran itu di parisade. Jadi parisade sebagai pengadilan Hindu dulu, ya. Hingga sekarang pun masih ya. Contohnya ada beberapa kasus yang mungkin kalian juga pernah simak di beberapa sosial media. Ibu tidak sebutkan daerahnya ya, tapi setidaknya kalian kalau up to date sama berita pasti pernah membaca berita ini. Jadi ada sebuah keluarga yang mungkin Ibu baca itu dia melakukan pelanggarannya berupa tidak pernah ngayah, kalau tidak salah ya, atau tidak membayar iuran atau denda ke desa. Jadi dari pelanggaran itu akhirnya dia mendapatkan ganjaran berupa kesepekan dari desa. Jadi kasusnya seperti ini, ibunya meninggal, tapi desa tidak mengizinkan mayat ibunya itu dikubur di kuburan desa. Ya, akhirnya karena ini bukan jalur hukum, akhirnya diselesaikan sesuai dengan desa adat.
Akhirnya ada seorang tokoh menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Kita bersama berharap dan Ibu berharap jika suatu saat nanti kita tidak tahu nasib kita ya, jika suatu saat nanti anak-anak menjadi seorang pemimpin, baik itu di desa ataupun di negara, sebaiknya kalian lebih bijaksana dalam membuat sebuah peraturan. Jangan sampai sebuah masalah langsung diberikan tidak diberikan kelonggaran sedikit pun. Jadi kalau bisa lakukanlah penyelesaian masalah itu melalui jalur kekeluargaan ya. Itu contoh bidang hukum kemasyarakatan yang diatur dalam Menawa Dharma Sastra dan contoh kasus yang Ibu berikan. Kemudian yang ketiga pada bidang hukum tata kenegaraan. Di sini ya dalam Menawa Dharma Sastra yang membahas bidang hukum ketatanegaraan itu berisikan tata cara, yaitu tata cara bernegara yang sifatnya tidak kaku mengikuti perkembangan zaman. Jadi di sini kita harus bersifat fleksibel dalam hukum ketatanegaraan karena dulu sifatnya kerajaan gitu ya. Jadi keluarga raja, ada sistem orang kaya di situ ya, bangsawan gitu istilahnya. Tetapi dari hukum tata negaraan ini harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan sampai kaku, jangan sampai terlalu mengikat sehingga susah juga masyarakatnya untuk melakukan sebuah peraturan dari negara ataupun hukum yang diberlakukan. Untuk materi lebih jelas, kalian yang sudah memegang buku paket ya, sumber-sumber hukum Hindu itu bisa kalian baca itu dari halaman 8, kemudian bisa dilanjutkan sampai dengan halaman 20 kalau nggak salah ya. Ya, di situ ada sumber-sumber hukum Hindu sejarah, kemudian ada sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber hukum Hindu yang dapat kalian baca di sana. Sekarang kita ke slide tugas. Jadi Ibu lebih berharap kalian literasi lebih banyak. Jadi tugasnya itu adalah membuat satu contoh kasus perdata atau satu contoh kasus pidana yang saat ini terjadi di masyarakat. Ibu berharap kalian tidak mengarang dalam membuat kasus ya. Jadi dalam tugas ini kalian lebih banyak literasi di koran misalnya ya. Koran yang beredar saat ini atau mungkin sebulan yang lalu juga boleh itu dijadikan contoh kasus. Dan ingat, hanya membuat satu contoh kasus perdata atau pidana saja. Selain di koran, ada juga beberapa kasus yang kalian bisa baca di beberapa sosial media di IG, kemudian di Facebook, tapi yang sifatnya fakta ya. Kemudian jawabanmu itu bisa diketik di kolom komentar kelas. Kalau bisa jangan di komentar pribadi ya, di komentar kelas saja. Itu sebagai bukti kehadiran untuk pertemuan kita ketiga hari ini. Ingat, materi kita hanya tidak sebatas ini saja, tetapi banyak literasi juga yang harus kalian lakukan dari referensi-referensi buku lain, yaitu mengenai sumber-sumber hukum Hindu. Ya, demikian materi untuk hari ini. Mari kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah ya.